hubungan manusia juga dengan alam sekitarnya. Bila hal itu tidak dijaga, maka jangan salah bila alam ini bergejolak. Tukat Badung itu bukan main-main energi taksunya, jadi aliran sungainya itu adalah aliran sungai yang mengantarkan energi-energi mistis. Meyakini bahwa ada energi-energi yang terpancarkan dari terjadinya gerhana bulan beberapa hari yang lalu. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Sudah kram kaki saya. Saya nemenin mereka. Duka melanda kota Bali, sejumlah wilayah di Provinsi Bali dihantam banjir. Banjir ini diketahui menjadi banjir terparah dalam 1 dekade terakhir. Tampak ruko tempat tinggal yang ada di pinggir sungai Jalan Sulawesi, Denpasar, Bali, ambruk usai tak mampu menahan derasnya arus banjir akibat curah hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi di Bali sejak Selasa hingga hari ini. Akibat peristiwa itu 4 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 2 orang lainnya selamat. Lantas apa kata spiritualis Bali dan juga warga Bali Master Bayu Gendeng melihat peristiwa ini? Benarkah ada kaitannya dengan gerhana bulan total kemarin? Banjir bandang yang terjadi di wilayah Bali, khususnya Denpasar, itu akibat luapan daripada Tukat Badung itu cukup memprihatinkan karena sampai selain material juga merenggut korban jiwa. Kejadian ini masuknya di Wuku Sinte ya, Wuku Sinte, kemudian ingkelnya adalah ingkel Wong itu cukup keramat sekali. Kemudian baru beberapa hari yang lalu sedang mengalami namanya gerhana bulan. Dan masuknya juga pada masuk fase ketiga. Dan pada kejadian ini pun adalah ada hari-hari keramat yang sebenarnya ila-ila dahat. Itu sebenarnya bisa, kalau yang paham tentang spiritual itu adalah hari yang tenget atau hari yang angker. Hubungan manusia itu ada konsep di Bali yang disebut dengan Trihita Karana, artinya hubungan manusia dengan para dewa, hubungan manusia dengan leluhur, dengan hal-hal yang tidak kelihatan, hubungan manusia dengan manusia, itu kemudian parayangan, pawongan, dan palemahan, artinya hubungan manusia juga dengan alam sekitarnya. Bila hal itu tidak dijaga, maka jangan salah bila alam ini bergejolak. Kita harus lihat bagaimana bangunan-bangunan di sepadan-sepadan sungai yang sudah mulai tumbuh liar, bagaimana masyarakat membuang sampah secara sembarangan, itu juga memperparah daripada bencana ini. Dan perlu diketahui bahwa Tukat Badung itu mempunyai sejarah-sejarah mistis atau supranatural ya. Jadi Tukat Badung itu bukan main-main energi taksunya. Jadi aliran sungainya itu adalah aliran sungai yang mengantarkan energi-energi mistis. Jadi jangan salah kalau umpamanya energi tersebut bergejolak kalau kita tidak memahami atau nyampahin atau tidak menghormati daripada hal-hal yang selayaknya bisa menjaga taksu daripada wilayah tersebut, kemudian kita langgar. Dan saya rasa ke depannya kita bisa mulat sarira
atau introspeksi diri, mari kita jaga konsep daripada Trihita Karana agar wilayah kita menjadi lebih baik. Gerhana bulan walaupun tidak secara signifikan berpengaruh, namun bagi praktisi atau pelaku-pelaku supranatural meyakini bahwa ada energi-energi yang terpancarkan dari terjadinya gerhana bulan beberapa hari yang lalu. Kalau kita ketahui dari mitos bulan kapangan atau gerhana bulan, bagaimana Bathara Kala mencaplok atau menguasai daripada bulan, itu menandakan bahwa adanya energi-energi tak kasat mata yang berhubungan dengan hal-hal negatif yang bisa saja bangkit, yang muncul, yang harus kita waspadai, terutama orang-orang, saudara-saudara kita yang lemah daripada mental dan lemah daripada keyakinan keagamaannya. Jadi gampang sekali nyusup, gampang sekali dipengaruhi, dan hal itu bisa mengakibatkan tidak bagus bagi kita semua. Saya sarankan mari kita mulai sarira atau kita introspeksi diri agar energi-energi Bathara Kala tidak menyusup kepada diri kita. Kalau aku lihat ada. Makanya itu memang semua sudah diperingatkan, tapi manusia ini kadang-kadang tidak sadar ya akan sang pencipta gitu loh. Harta itu tidak jaminan. Karena bukan apa, harta duniawi tidak akan kita bawa nantinya di alam baka. Nah, kalau aku lihat ini memang banjir dan gerhana ini kaitannya juga karena itu panasnya laut dan matahari serta bulan ini sudah semacam kayak orang menjadikan sinkron ya dalam inian ya. Allah itu mempunyai kehendak itu lain. Ini Bali pun akan lebih meluas loh, jangan salah loh ya. Dengan keadaan air pasang naik langsung, kadang juga tidak ada apa-apa. Karena kalau dulu tidak ada yang ini ya, karena mereka semua itu sebelum kita gerhana itu sudah semacam kayak ada perhitungan prediksi ya. Tapi kita bersalawat dan sholat sunnahnya kita jalankan. Tapi saat ini jarang sekali orang yang mengingat akan kebesaran Allah lah. Menurut Bunda ada banjir lagi nggak setelah ini? Ada. Daerah mana itu Bun? Di daerah Bali pun masih ada yang lebih dahsyat lagi nantinya. Atau ada peristiwa lain mungkin ke depannya Bun? Kalau peristiwa lain aku lihat ini masalah kekurangan pangan ataupun ekonomi di saat ini ya. Aku mohon semua saudara-saudaraku, jadikanlah diri kamu mendekat lagi, lebih dekat lagi kepada Allah ataupun Tuhan ya. Karena bukan apa-apa, siapapun kamu, hanya dialah yang lebih kaya dan lebih membuat diri kita menjadi senang. Berhati-hatilah, jangan terlalu membuat diri kita semakin senang ataupun terhanyut dengan happy. Walaupun di sana kota yang membuat diri kita ini, tapi berhati-hatilah. Kalau aku lihat di sini walaupun tinggi tapi nggak merata dan nggak seberapa banyak juga. Kalau korban memang ada ya sedikitnya itu beberapa orang lah ya korban. Kalau soal meninggal, kalau aku lihat itu cuman berapa orang, cuman hilangnya ini karena melarikan diri aja sementara. Nah, tapi banjir ini dengan tiba-tiba. Yang kulihat di sini semacam memang terjadi dengan hukum alam juga, karena bukan apa-apa. Dengan adanya kemarin itu peringatan di
waktu malam Sabtu ya, malam Sabtu itu pas gerhana bulan, itu memang waktu pertemuan antara bulan dan jatuhnya dengan matahari itu hampir semuanya itu tertutupnya itu dengan tiba-tiba. Karena bukan apa-apa ya, bukan seperti biasanya. Gerhana bulan itu berjalan dengan pelan ini hampir langsung menutupi, seperti langsung tiba-tiba lah ya kegelapan itu. Begitu dia terbuka terang, Bunda yang Bunda lihat memang ada beberapa yang akan terjadi bencana. Seperti juga saat ini dengan adanya banjir di Bali. Tapi yang saya lihat lebih dahsyat lagi itu nantinya itu kalau aku lihat ini bukan hanya di Bali terjadinya, karena alam saat ini seperti lagi menghujam dan dari dasar laut pun menimbulkan efek-efek yang terlalu kuat untuk membuka lautan itu naik ke atas. Sebenarnya hal seperti ini adalah sebuah pengingat. Karena apa? Harus diketahui bukan saja Bali, namun banyak daerah itu di Nusantara itu dijaga oleh energi-energi gaib. Khususnya di Bali itu namanya taksu. Ketika manusia penduduknya atau yang lainnya mulai melupakan atau campah atau tidak menghargai, maka akan muncul gejolak. Alam membuat peringatan. Alam juga akan bisa memberikan teguran. Bali dijaga oleh energi-energi tak kasat mata. Setiap adanya musibah, terkadang kita selalu menghubungkan dengan cuaca. Pertanyaannya adalah, apakah cuaca yang terjadi di daerah tersebut hanya bulan ini? Percaya atau tidak percaya, layaknya kita percaya bahwa ada energi-energi tak kasat mata, energi-energi supranatural yang ikut campur dalam tragedi ini. Ya, sekali lagi saya sampaikan adanya hubungan trihitekarana, hubungan manusia dengan semesta, dengan energi-energi tak kasat mata, hubungan manusia dengan manusia dan alam. Jadi di sini sebenarnya teguran-teguran ini sudah beberapa kali terjadi. Namun namanya sifat manusia yang selalu campah atau terkadang menyepelekan. Hingga terjadinya teguran-teguran ini sampai memakan korban jiwa. Masalahnya sekarang, apakah manusia masih mau tetap menyepelekan atau paham? Kalau paham, mulailah dari sekarang kita menjaga taksu. Taksu itu begini ya. Kadang-kadang di wilayah-wilayah perbatasan itu sudah mulai banyak tercemar. Kadang-kadang baik itu masyarakat atau yang lainnya lebih memikirkan materi daripada pengelolaan kesucian daripada wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi penjagaan bagi sebuah pulau, contohnya di Bali. Oke, gini. Jadi ya tadi seperti Bunda bilang tadi, bumi kita ini sedang menangis ya, sedang meratapi, dan sebetulnya bumi ini sedang memperbaiki dirinya, sedang
yang rusak dia isi, yang kosong dia isi. Nah, kemudian kenapa ini terjadi longsor, terjadi hujan dan banjir di mana-mana karena hujan di mana-mana? Karena alam kita ini sekarang sudah tidak biasa-biasa lagi. Alam kita ini sekarang sudah berbeda dengan alam yang dulu. Sudah banyak pohon yang ditebang, sudah banyak paku-paku alam yang dicabut, yang ditarik-tarik oleh orang-orang yang katanya pintar seperti itu. Supaya apa? Supaya bumi ini aman-aman dan baik-baik saja. Supaya alam ini aman dan baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi? Semuanya diratakan, gunung ditebang, pohon ditebang, semuanya rata. Di mana air akan meresap? Tidak ada. Jadi kalau terjadi hujan yang terus-menerus, kemudian terjadi gempa, longsor dan sebagainya, jangan menyalahkan alam, tapi salahkanlah manusianya itu sendiri. Jadi banyak sekali video-video teman-teman yang kebanjiran, bahkan ada yang sampai di pasar Kumbasari itu ada ibu yang hilang ya, hanyut jualannya. Nah, ini memang bukan tugas dari aku sebenarnya, tetapi aku terpanggil ya. Kalau dulu memang aku sering dimintain tolong untuk membantu BNPB di eranya Pak Doni Monardo dan Basarnas, itu sering banget. Nah, jadi sebagai seorang yang melek ya, tapi aku memilih aliran kepercayaan untuk KTP-nya. Tapi aku sangat senang untuk doa. Kalau di Bali itu ada tempat-tempat yang aku senang, di Pura Gelap, di Bekasaki, terus di Pura Agung Jagatnata, di kantor wali kota, terus di Buleleng, di Pulaki, di Ubud juga aku seneng ya. Di semua tempat sebenarnya, di Karangasem, di Nusa Penida ya. Ya semuanya, di Kelungkung juga. Nah, mudah-mudahan Bali cuacanya baik ya. Mudah-mudahan Bali nggak hujan ya. Kita doa sama-sama. Dengerin singing bowl ini aja. Ya Tuhan yang Maha Baik, izinkan cuaca baik untuk Bali hari ini. Mudah-mudahan diberikan cuaca yang cerah sehingga evakuasi bisa berjalan dengan baik dan pemangku kepentingan bisa berkinerja baik. Oke, khusus hari ini aja ya, nggak bisa setiap hari karena aku sendiri ada pekerjaan. Tapi salam sayang buat semuanya yang ada di Bali. Ini aku tulis ya, buat Bali hari ini aja. Jadi 10/9/2025 cuaca Bali cerah hari ini aja ya. Amin. Jadi aku bakarin 2 kertas. Ini kertas mantra. Kalau kalian ke vihara-vihara, nah ini ada. Oke, mudah-mudahan Bali cuacanya cerah dan baik ya.